Selamat malam sahabat keluarga dimanapun Anda berada. Kembali bertemu dengan saya Andy Darmawan bersama dengan Familyverse Indonesia. Dan hari ini kita mau bahas satu topik yang menarik sekali. Kita mau bahas soal drakor nih. Walaupun saya bukan penggemar drakor, tapi mungkin ini menjadi sebuah topik yang menarik karena belakangan ini drakor lagi rame banget. Banyak orang yang cukup banyak menghabiskan waktunya nonton drakor. Kira-kira sahabat keluarga yang baru saja join bersama dengan kami di Familyverse Indonesia dalam acara Saturday, ada berapa banyak di antara sahabat keluarga yang adalah penggemar drakor? Mungkin boleh dong dibantu tulis di kolom komen drakor apa sih, judulnya apa sih yang lagi hits zaman sekarang selain The World of Marriage. Itu menjadi salah satu drakor yang sempat heboh beberapa waktu ini. Mungkin sahabat keluarga boleh tulis di kolom komen ya. Dan hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Allen ya, yang akan menjadi narasumber kita di dalam kesempatan malam hari ini. Kita mau ngobrol banyak bersama dengan Allen soal drama Korea. Ya sahabat keluarga, ngomong-ngomong soal drakor, banyak orang punya pendapat yang berbeda-beda nih tentang drakor itu sendiri ya. Jadi ada yang berpendapat negatif, tapi tidak jarang juga yang punya pendapat yang positif. Dan hari ini kita mau ngobrol nih, kira-kira seberapa jauh sih impact dari drakor itu sendiri di dalam kehidupan keluarga ya, di dalam kehidupan sahabat keluarga. Kita ngobrol langsung bersama dengan Allen malam hari ini ya. Hai Allen, apa kabar? Baik. Iya, nih kita lagi mau ngomongin drakor nih Len. Kamu termasuk pencinta drakor atau bukan? Drakor ya. Jadi kalau dibilang kalau definisinya cinta itu artinya ngikutin banget kayak setiap seri terbaru sih enggak. Aku enggak gitu. Tapi to be honest, memang di masa-masa work from home, drama Korea itu adalah salah satu hiburan gitu kan, hiburan mengisi waktu. Tapi sebenarnya sih sebelum WFH ada beberapa seri yang aku tonton, dan itu aku biasanya cari dulu sih reviewnya tentang apa sih. Kalau misalnya cheesy atau nggak ada pesan yang mau disampaikan sih aku nggak nonton gitu. I see. Ini ada yang komentar nih, Petra_Yoneta dari SMA aku juga udah nonton drakor, dorama Jepang. Oh jadi dorama drakor Jepang. Tuh drama Korea. Iya. Kalau judulnya dorama Jepang, film Jepang. Oh I see. Kalau telenovela itu punyanya Amerika Latin sana dan Indonesia punya sinetron gitu ya. Oke. Dan drakor yang lagi hits itu apa sih sebenarnya? Aku nih bukan orang yang suka nonton drakor, tapi belakangan memang sempat tertarik untuk baca tuh berita-berita soal The World of Marriage itu. Gara-garanya katanya banyak orang Indonesia yang akhirnya tulis komen di salah satu pemainnya gitu ya. Pemainnya. Istilah pelakor tuh sempat hits di Korea katanya. Apa aja sih drakor yang lagi hits zaman sekarang? Sebenarnya kalau aku disuruh tentang drakor, tuh biasanya aku ya kayak aku bilang, aku nggak terlalu ngikutin judul-judul sekarang. Tapi kalau dibilang yang lagi hits banget, memang si judul salah Pak, A World of Married Couple. Bukan The Word. Bukan kayaknya. Oh my god, aku sampai lupa. Coba, tapi followers atau viewers kasih tahu kita judul yang sebenarnya itu apa sih sebenarnya? Ya, coba ya, World. Kalau nggak salah sebenarnya film itu pun ini loh, adaptasi, bukan film baru. Itu kalau nggak salah tuh film adaptasi. Iya, yang benar A World of Married Couple ya. Oke. The World of the Married itu beda film. Oh I see. The Word juga benar kata Petra_Yoneta. Ya itu jadi penggemar drakor sejati nih kayaknya ya. Petra boleh tulis komen tuh, apa sih manfaat dari drakor selama ini yang kamu rasain gitu ya. Oh gimana tuh ada komen Pak. Jadi kalau di Indonesia jadinya The World. Oh aslinya Married Couple, tapi di Indonesia jadinya The World of the Married gitu. Oke, thank you loh viewers untuk informasi yang berharga. Malu bukan penggemar drakor, tapi menarik loh ya. Maksudnya ketika ngomongin soal drakor, jangankan drakor lah, kita ngomongin soal K-pop misalnya, itu kan sebuah fenomena yang menarik dan
sangat Booming. berdampak tuh di dalam kehidupan anak-anak muda. Nah, termasuk drakor. Aku mau cerita sedikit sebelum tanya jawab sama kamu ya. Jadi tadi pagi itu aku sempat rada kaget denger baca status WhatsApp ciciku, kakak perempuanku. Dia nulis status kayak begini. Ternyata aku bukan satu-satunya di dalam kehidupanmu dan hatiku sangat hancur, dia bilang begitu. Tapi untungnya itu cuma mimpi. Terus dia kasih hashtag efek drakor. Tapi memang itu penggemar drakor, saking gilanya nonton drakor, kayaknya kebawa mimpi suaminya sama pelakor. Terus kemudian aku WhatsApp dia dong, aku bilang ada apa dengan suamimu? Terus dia bilang lu baca hashtagnya itu efek nonton drakor. Jadi memang betapa drakor itu tuh kayak berdampak luar biasa. Ini ada Petra Yoneta nulis nih, katanya manfaatnya kalau aku suka tema investigasi tentang medical juga. Kayaknya lagi ada drakor tentang rumah sakit juga ya, hospital apa gitu. Jadi nggak cuma banyak. Ada Doctor Strange juga, terus segala macam. Kayak sebenarnya banyak sih film. Kayaknya kalau ngomongin tentang drakor sama kayak kita ngomong K-drama sama K-pop gitu kan. K-drama, drakor. Kalau K-pop kan ininya lebih ke musiknya ya. Yes. Ya. Terus kayak filmnya banyak banget. Aku waktu SMP ya, itu zaman drama Korea masih yang terkenal itu cuma ini loh. Apa tuh namanya? Aku sampai lupa gitu loh. Endless Love. Oh my god. Endless Love. Oh ya. Iya, Endless Love. Busan apa gitu? Busan. Itu Train to Busan itu beda, itu movie-nya bukan kayak sinetronnya gitu. Aduh, minta maaf banget nih viewers, sahabat keluarga. Memang ini hostnya lagi beneran kudet banget soal drakor ya. Jadi memang Alan yang memang jelasin panjang lebar. Oke, kita langsung coba tanya jawab ya Alan ya. Aku mau tanya sama kamu, kalau menurut kamu sendiri kenapa sih banyak orang Indo tuh suka banget nonton drakor? Kan pilihan kita banyak ya. Kalau dulu tuh waktu ada zamannya telenovela, aku ingat banget Maria Mercedes itu juga hits banget sampai mamaku tuh penggemar luar biasa. Kemudian waktu ada sinetron Tersanjung yang sampai 3.000 seasonnya sampai itu panjang luar biasa, Tersanjung 1 sampai Tersanjung 15 kayaknya ya. Aku nggak ngerti lagi tuh. Pokoknya sekarang drakor nih heboh. Ibu-ibu postingnya soal drakor. Bukan cuma ibu-ibu, kayaknya bapak-bapak juga ada terkontaminasi. Kenapa sih menurut kamu orang suka banget sama drakor? Oke, kalau menurut aku gini, sebenarnya bukan menurut aku banget sih. Karena aku baca beberapa artikel, ada dua hal yang memang membuat kenapa sih orang Indonesia tuh dekat banget sama K-drama atau drakor ya. Nah, pertama karena sistem kayak kebudayaan kita itu kan Pak sangat menjunjung tinggi kekeluargaan ya. Nah, dan kayak nilai-nilai tradisional, nilai-nilai keluarga dan konteks negara kita mungkin memang Korea Selatan lebih maju daripada Indonesia dalam beberapa hal. Tapi memang di beberapa hal lainnya adalah sangat dekat dengan kebudayaan kita yang masih sangat tradisional dalam hal keluarga, tapi juga dalam segi modernisasi juga sedang berkembang seperti itu kan. Nah, sementara di film-film drama Korea itu banyak banget yang memang mengangkat sisi-sisi kekeluargaan, sisi-sisi tradisional. Bahkan kalau misalnya mungkin istrinya Pak Endi gitu ya, Pak Endi tanya kalau nonton film-film gitu, yang film-film Korea gitu banyak juga yang masih mengangkat zaman-zaman dulu historical gitu loh, kayak masih fiksi sih. Dia mengangkat pada zaman-zaman dinasti tertentu gitu kan, dengan tradisi dan adat istiadat mereka yang masih mereka pegang. Nah, ini hal-hal yang sangat dekat dengan Indonesia. Keluarga kita ini kan juga kan hal-hal budaya tradisional juga masih tetap dipegang, even kita misalnya sudah sangat modern atau apa gitu. Itu hal yang pertama tentang dari segi kebudayaannya gitu kan. Tapi hal yang kedua adalah dari segi psikologi, secara psikis. Aku mengutip salah satu psikolog yang namanya Ibu Mira Amir. Dia ngasih hasil pengamatannya bahwa sebenarnya kegandrungan seseorang itu terhadap sesuatu itu kan karena biasanya sesuatu tersebut menimbulkan dopamin. Nah, itu membuat efek kita merasa bahagia, merasa senang, merasa bisa enjoy sesuatu. Nah, ini dikaitkan oleh psikolog ini Mira Amir bahwa akhirnya film-film drama Korea itu mampu membuat kita itu merasa senang. Nah, tadi ada satu tuh yang komen drakornya diplesetin sebagai drama corona. Nah, this is exactly what we are talking about ya Pak. Kayak
akhir-akhir ini drama Korea itu tadi ya di awal aku bilang menjadi suatu hiburan gitu kan. Kita drama Korea menjadi drama corona karena selama kita work from home segala macam banyak banget yang istilahnya mencari kegiatan untuk membunuh waktu. Yes. Nah, salah satunya dengan menonton film. Nah, itu memberikan efek dopamin gitu, membuat kita merasa senang gitu kan, nggak merasa jenuh atau apapun. Itu hal positifnya dan kenapa kita bisa dekat dengan drama Korea. Itu menurut aku setelah aku baca-baca artikel. Tapi menarik ya, memang ya, maksudnya gini loh, film movie itu pasti akan berdampak besar lah terhadap kita ya, paling tidak dari sudut secara emosional ya, itu dimainin kan ya. Kalau kita nonton film yang sedih tuh kayak bisa sampai nangis, nonton film yang happy ending tuh kayak bikin kita seneng. Dan kayaknya kebanyakan sahabat keluarga nggak tahu nih ya, yang memang penggemar drakor ini lebih suka film-film drakor yang happy ending atau yang sad ending. Karena kalau sad ending tuh biasanya nyesek tuh udahnya tuh ya. Jadi kalau saya baca komen-komen di YouTube cukup banyak yang cari endingnya tuh yang happy ending gitu. Nah kalau kita bandingin nih sama sinetronnya Indonesia misalnya ya, bisa nggak ya kenapa orang kita lebih suka nonton drakor? Karena lebih to the point. Maksudnya kayak gini, episodenya nggak panjang, terus kayak nggak dibikin gitu loh, kayak sesuai bertele-tele ya. Iya. Jadi kayak memang segala sesuatunya tuh kayak udah mereka sudah set skenarionya kayak begitu. Jadi ya udah nggak ngikutin permintaan pasar. Bisa nggak itu menjadi salah satu hal yang bikin orang akhirnya lebih suka drama Korea? Selain juga lebih relate sama kehidupan. Walaupun mungkin ada beberapa drama Korea yang kesannya kayak lebay gitu loh, kayak pangeran ketemu gadis miskin. Betul nggak sih? Ada cerita kayak gitu atau enggak? Ada, tapi bukan pangeran banget sih. Aku pernah nonton juga filmnya, judulnya The Heirs itu ya, yang main Lee Min Ho. Oh my god, itu kayak seorang yang dari keluarga tajir melintir, terus ketemu sama dia jatuh cinta sama anaknya ART-nya dia, yang ada ibunya itu adalah seorang tuna wicara seperti itu. Jadi tuh kayaknya kayak gimana? Ini ada satu ini kan yang komen, ini relate banget, Priska Mega tuh. Drakor kasih warna baru dalam dunia opera persabunan. Udah lelah sama sinetron Indonesia yang lebih apa nih? Kalau drakor lebih daily problem, acting mumpuni, storyline, bla bla bla. Dan itu ya juga Pak, karena gini, kayak melihat banyak banget sinetron Indonesia yang dilebay-lebayin dan istilahnya nggak sesuai umur. Contohnya gini, kita waktu itu berapa waktu lalu ya talk show tentang bagaimana sinetron Indonesia mempengaruhi anak-anak remaja sampai anak-anak SD dengan pola pikir mereka tentang pacaran, tentang bahkan hubungan seks di luar nikah seperti itu kan. Nah sementara kalau di film drama Korea tuh nggak gitu loh, nggak yang gimana gitu, nggak lebay yang kayak tadi Pak Hendy bilang. Dan itu lebih ya, contohnya ya paling banyak tuh film Korea tuh kalau mau meskipun seasonnya ada yang sampai beberapa ya untuk drama-drama tertentu, tapi biasanya satu season itu paling kalau misalnya filmnya itu 1,5 jam itu 16 episode. Tapi kayak misalnya kalau ada yang filmnya lebih sedikit gitu ya, 40 menitan, itu baru serinya lebih panjang gitu kan. Tapi nggak ada kayak orang Indonesia filmnya tuh sampai berapa tadi, 15 season episode kan, kayak 15 season, satu seasonnya itu bisa sampai kayak beratus-ratus episode gitu loh. Iya, kalau ini kan enggak gitu. Jadi sangat lebih masuk di dalam kita yang istilahnya mungkin lebih memilih untuk yang enggak sinetron lebay atau apa seperti itu. Itulah mengapa orang-orang kita sangat tertarik banget untuk nonton gitu. Dan yang menarik adalah banyak orang nonton tuh kayak maraton gitu loh, kayak dari pagi ke pagi lagi. Sampai beberapa tadi aku baca komen-komen karena bentar lagi kita bakal new normal, terus bakal balik lagi kan ke kerjaan sebagainya. Mereka bilang mungkin yang salah satu yang paling dirindukan adalah dari pagi ke pagi maraton nonton drama Korea. Nah ngomongin soal itu, menurut kamu ada dampak negatifnya nggak sih sebenarnya drama Korea itu kepada kehidupan kita? Apa tuh, Len? Ada. Kalau drama Korea bukan dari filmnya ya, tapi sebenarnya kayak kita balik lagi tentang how we control ourselves gitu kan. Kayak kita mengontrol waktu kita mengontrol kegemaran kita. Iya betul bahwa film mungkin memberikan kita efek dopamin yang sangat baik, membuat kita enjoy, mengisi waktu. Tapi di satu sisi ketika kita tidak bisa mengontrol diri kita kan akhirnya kecanduan. Itu satu. Kecanduan dalam arti kayak tadi dari pagi ketemu pagi lagi. Kadang kan malah kayak gitu kan.
Terus apalagi yang kedua, yang kedua yang tadi Pak Endi sempat singgung di awal, dampak negatifnya, aku masih nggak tahu ya, aku mencoba mencari artikel tadi. Kenapa orang Indonesia bisa segitu terpengaruhnya sampai harus membuli aktris dari film Married, A World of Married Couple ini gitu. Tapi kan. Tapi abis itu sih mereka sempat kasih pujian juga untuk actingnya, tapi kayak udah telat gitu loh setelah dicaci maki. Kemudian setelah dia tersinggung dan marah ya kan. Kan itu, dan itu Pak bukan cuma di film drakor, bukan di drakor aja. Kejadian seperti ini kalau kita ngomongin film tersanjung, kalau Bapak ingat ada satu aktris namanya Ibu Neni Sagita, itu zaman bahela. Dia kalau nggak salah di mall atau apa ketemu sama penontonnya dan dia ditampar karena kita terlalu mudah membawa film itu ke dalam diri kita gitu. Kalau dibilang tuh kayak itu kan sebenarnya negatif gitu loh. Simpati negatif gitu ya, tapi simpati yang lebih negatif gitu ya. Ya, karena istilahnya gini, kita jadi sulit membedakan antara real life dengan opera sabun yang tadi dibahas itu gitu loh. Itu yang mesti kita pahami betul sejauh apa sih kita harus masuk ke dalam film tersebut gitu. Nah, sahabat keluarga, viewers, setuju nggak nih dengan pendapatnya Alan? Atau mungkin ada yang mau kasih tambahan, kira-kira dampak negatifnya apa sih selain bawa ke kehidupan pribadi kita ya, sampai kemudian menyerang si pemain? Atau bisa nggak ya, maksudnya kayak kita yang nonton tuh kayak punya angan-angan seperti dia. Misalnya kan kalau film drakor tuh biasanya kayak kisah-kisah cintanya itu kan kayak so sweet gitu kan ya. Kemudian kayak di setting, ya pastilah namanya juga film dong ya, pasti akan membawa si penonton kepada suasana yang menyenangkan. Terus kayak tiba-tiba diperhadapkan dengan kenyataan hidup, rumah tangga, relasi pacaran nggak kayak begitu gitu loh. Nah itu kayak kira-kira bisa ada hubungannya atau enggak ya? Maksudnya ada dampaknya enggak? Pasti ada sih Pak, karena kayaknya kalau ngeliat di timeline Facebook deh contohnya. Sekarang Instagram juga banyak banget yang istilahnya kayak mulai membandingkan dirinya sendiri dengan aktris Korea. Mereka memiliki gambaran ideal terhadap dirinya itu istilahnya menjadi ngecilin diri sendiri gitu, underestimate terhadap diri sendiri. Membentuk bagaimana sih gambaran ideal seorang laki-laki, gambaran ideal seorang perempuan gitu kan. Itu kan sebenarnya juga kita sedang harusnya kayak gini. Kita kan diciptakan sebagai gambar dan rupa Tuhan gitu kan. Kita seharusnya bisa menghargai diri kita sebagai sosok yang memang mulia dan unik dengan segala apa yang ada dalam diri kita. Nah, dan yang dilupakan oleh orang kita biasanya adalah bahwa industri hiburan di Korea itu sangat kejam, dalam arti tekanan mereka sampai kita nggak usah jauh-jauh deh mikir. Kayak baru-baru ini kan juga ada beberapa artis Korea yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya gitu kan. Nah, kita tanpa sadar sedang menuntut mereka untuk memuaskan dahaga kita terhadap gambaran tentang perfilman, tentang musik Korea gitu. Sampai kita tidak sadar bahwa satu, kita menekan mereka. Kedua, kita sendiri sedang menekan diri kita karena kita memiliki gambaran diri yang rusak. Dan yang keempat, yaitu hubungan di dalam keluarga. Kalau tadi dibilang drakor itu drama corona, kalau aku kemarin memplesetinnya tuh drama keluarga, karena drama keluarga. Karena jadi gini, tadi aku udah sempat bahas bahwa aku belum menemukan sih jawabannya kenapa, tapi yang jelas banyak sekali orang Indonesia yang sangat mudah mengadopsi mentah-mentah film itu ke dalam kehidupan nyatanya dia, sehingga harapan-harapan yang tidak bertemu dalam kehidupan nyata itu kan akan membuat suatu kesenjangan dan bisa menjadi pertengkaran juga. Kemudian waktu, banyak yang istilahnya karena misalnya nih kalau yang para orang tua ya, kan nggak mungkin nih di hari-hari biasa atau di jam-jam biasa nonton drama Korea karena mungkin harus dampingi anak atau sambil bekerja atau ngurusin rumah. Sehingga nontonnya itu tengah malam misalnya gitu, sampai pagi subuh kemudian lelah, ketemu sama pasangan atau anak jadi bawaannya bete. Nah, hal-hal itu yang istilahnya kita lupa untuk menggunakan fungsi kontrol kita terhadap tontonan kita gitu. It's supposed to be our jalan untuk menghibur diri kita, bukan akhirnya kita yang menjadi dikontrol sama si film itu yang kita suka lupa, Pak.
Berarti memang poinnya adalah bukan karena masalah filmnya ya, tapi lebih kepada self Diri control kita. kita sendiri ya. Salah satunya memang bisa kayak begini, nonton lihat artis Korea itu kan kayak putih-putih gitu kan. Jadi kayak cukup banyak akhirnya kita kayak terintimidasi nih, yang dari Indo misalnya dengan kulit sawo matang kita yang memang justru buat beberapa orang eksotis, tapi kayak ketika nonton film Korea kita merasa bahwa aduh kok aku nggak seputih itu gitu. Terus kayak ketika muka pori-porinya agak besar gitu kayak merasa kok mukanya dia bisa kayak nggak kelihatan pori-porinya, sampai skincare-nya Korea kan itu laku keras, Iya, luar laku biasa. keras banget. Itu yang aku bilang, makanya kita memiliki gambaran diri yang rusak jadinya kan. Kita lupa bahwa setiap kita tuh punya keunikan masing-masing. Nah, itu yang bahayanya ketika kita nih kayak Mr. Agus Rahmanto. Iya. Iya, kita nggak bisa mengontrol diri kita sendiri, atau kita nggak bisa atau kita nggak mau, itu yang harus dipertanyakan. Karena kalau bisa, pasti bisa sebenarnya. Contohnya lagi nih Pak, aku mau mengkritisi tentang bagaimana gambaran, aku sebagai seorang perempuan ya, aku sebagai seorang perempuan ingin mengkritisi para perempuan lainnya yang, for example kita ngomongin si film The World of Merit ini gitu ya. Istilahnya yang dibully itu kan cuma si yang jadi, aduh aku lupa namanya siapa, si yang disebut pelakornya itu, yes. Nah, tapi kita lupa bahwa di situ yang kesalahan itu bukan hanya terjadi pada si perempuan muda ini gitu kan, bahwa itu kan perselingkuhan itu terjadi juga karena si suaminya ini, si Tae-oh ini juga memiliki hal yang salah gitu. Nah, sama seperti dalam kehidupan kita bermasyarakat ya, ketika ada terjadi perselingkuhan, kita tuh puas banget ngelihat para perempuan-perempuan yang istilahnya menjadi orang ketiga itu dibully habis-habisan. Tapi mereka lupa untuk mengkritisi para lelaki yang memang istilahnya juga tidak memiliki fungsi kontrol terhadap dirinya sendiri dan kesetiaan terhadap keluarganya gitu loh. Jadi aku setuju banget. Ya kan? Jadi kayaknya perempuan-perempuan itu kayak kita sebagai perempuan itu harusnya bisa saling mendukung satu sama lainnya. Kita bisa saling mengangkat satu sama lainnya. Tapi di satu sisi ternyata kita malah menjatuhkan kaum kita sendiri. Nah, ini aku ingin mengkritisi hal itu gitu loh. Tapi memang sih bener apa yang kamu bilang. Kalau kita lihat ya misalnya video-video candid yang diposting di YouTube soal pelakor dilabrak. Iya, itu masih yang kayak dijambak, dipukulin tuh si ceweknya perempuan gitu. Ya. Sementara yang laki-lakinya nggak diapa-apain, bahkan kayak semua orang tuh menghujat si perempuannya. Bukan berarti membenarkan ya, tapi memang kan kita harus belajar lebih fair juga gitu loh. Nah si cowoknya pasti tetap ada kesalahan, dan bisa jadi mungkin pasangannya pun juga tetap punya kesalahan. We don't know lah ya, maksudnya karena kita nggak pakai sepatu mereka kan, kita tidak hidup di dalam hidup mereka gitu. Jadi pasti perselingkuhan dan lain sebagainya itu terjadi nggak mungkin tiba-tiba, pasti kayak dibalik semua ada itu kayak ada iya sekali. Dan istilahnya kayak kayak kita perlu ingat juga kayak misalnya banyak pesan juga Pak. Aku harus mengakui bahwa banyak pesan juga di dalam film Korea yang sebenarnya bisa kita adopsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita pakai contoh film yang terbaru ini ya, The World of the Merit ini, ternyata kita harus, bagaimana kita sebagai manusia hidup dalam suatu lingkungan masyarakat, kita itu perlu berkomunitas, kita perlu dalam komunitas satu sama lainnya saling mendukung. Dan tentang lagi-lagi nih tentang perempuan, aku harus mengkritisi tentang perempuan karena aku seorang perempuan. Karena gini, kita juga sering banget menutup mata kita atau bahkan memandang sebelah mata terhadap perempuan-perempuan tertentu yang memilih akhirnya karena suatu kejadian memilih untuk berpisah, bercerai gitu kan. Kita memandang buruk pada mereka yang bercerai kan, kayak misalnya si film ini, tapi mereka lupa bahwa perceraian ini juga terjadi karena suaminya yang meminta atau apa seperti itu loh. Jadi kita ketika terjadi ada di dalam lingkungan masyarakat kita, bukan hak kita untuk menghakimi pilihannya dia untuk berpisah atau bertahan kan gitu. Tapi bagaimana kita sebagai salah satu rekan terdekatnya di dalam komunitas, kita harus menolong dia untuk mengatasi masalahnya itu, bukan untuk istilahnya malah menambah beban hidupnya dengan ngomongin di belakang seperti itu. Itu pesan-pesan juga yang sebenarnya bisa kita adopsi. Jangan cuma ngelihat tentang pelakornya, jangan cuma ngelihat tentang ganteng dan cantiknya seperti itu gitu Pak. Tapi memang menarik ya. Aku mengakui sih bahwa maksudnya
film itu tuh kayak memang pasti punya nilai-nilai yang bisa kita pelajari dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Yes. Nah, beberapa film Korea itu memang bagus-bagus tuh, yang aku tidak ngomongin drakor ya, salah satunya yang ada yang Miracle di apa Cell Number 7. Ya, lagi ya ini lagi mau dibikin film Indonesianya kan. Terus ada film itu yang Parasite ya. Ya, itu juga bagus banget menurutku, kayak mengangkat ya, maksudnya mengangkat kehidupan manusia dengan complicated dan betapa banyak kali bisa jadi parasit di dalam kehidupan kita kan. Jadi memang sangat-sangat film sendiri punya dampak yang besar. Nah, pertanyaanku, batasan-batasan apa yang perlu kita perhatiin supaya jangan sampai terjadi yang negatif-negatif tadi itu, supaya kita justru bisa mendapatkan nilai-nilai yang positif dan itu bisa berguna dalam relationship keluarga misalnya. Kalau menurut aku sih hal yang pertama, kan orang Indonesia tuh cepet banget ya menyebar informasinya ya. Jadi kalau aku misalnya judul film muncul nih, film A gitu. Nah, sebelum memutuskan untuk menonton atau tidak, aku akan mencari tahu dulu tentang istilah reviewnya atau sinopsisnya, dan aku akan menilai kira-kira ini akan memberikan dampak tersendiri nggak sih buat diri aku. Nah, itu yang pertama. Kalau aku ya, aku akan melakukan hal itu. Yang kedua, misalnya, oh iya ternyata oke lah kayaknya nih ditonton. Nah, ketika ditonton, kemudian ada hal-hal yang istilahnya mungkin mempengaruhi. Jadi kita harus mengenal diri kita sendiri. Sorry ya, aku lagi rada-rada batuk. Nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya pertama kali kita harus mengetahui tentang diri kita sendiri dulu. Karena begini, kita nggak pernah banyak banget orang yang nggak mau mengakui bahwa dirinya memiliki kondisi tertentu gitu. Contoh, ketika berbicara tentang film Parasite ya, itu kan ada banyak kekerasan. Terus ada film thriller juga aku sempat nonton, tapi aku lupa judulnya apa. Kalau nggak salah Neighbor atau apa gitu ya. Nah, ketika kita tahu bahwa film tersebut akan memberikan banyak gambar, grafik, kekerasan dan lain-lain, kita lihat kondisi psikologis kita, mampu nggak kita menahan itu gitu loh. Tapi kalau kita nggak mampu tapi kita ngeyel untuk tetap nonton hal seperti itu, istilahnya itu kesalahan ada di diri kita. Batasannya jadi apa? Batasannya ya diri kita sendiri gitu loh. Karena kalau misalnya kayak ngeliat tadi aku cerita di awal, aktris Indonesia aja lagi di mall tiba-tiba bisa ditampar sama penonton film tersanjungnya gitu kan. Itu kan ternyata kita harus menyadari bahwa kita itu sangat mudah untuk terpengaruh gitu. Dan istilahnya bukan cuma Korea Pak, kita ngomongin tentang hiburan Jepang dan lain-lain. Sebelum ada K-drama, itu kan film-film Jepang juga sangat merajai Indonesia gitu kan. Nah, ketika kita mengetahui bahwa kita adalah orang yang sangat mudah terpengaruh, maka kita harus mengenali diri kita sendiri. Apa yang mau kita tonton? Apa yang mau kita dengarkan? Terus batasan apa yang harus kita lakukan? Kalau merasa diri kayaknya gue udah terlalu lama deh di depan HP, di depan laptop nonton view misalnya gitu ya. Nah. Atau misalnya kayak kalau film-film baru ya, yang kalau misalnya kan ada tuh beberapa memang website untuk nonton film gratisan tuh pas streaming gratis. Tapi ada beberapa yang memang menggunakan aplikasi, misalnya pakai View atau yang lain. Nah, Netflix. Ada film-film terbaru ya Netflix yang harus berbayar misalnya. Kemudian membuat diri kita menjadi sangat konsumtif, kita berbayar untuk demi film itu. Nah, itu kan adalah hal-hal yang istilahnya kita sudah dikontrol, bukan kita yang mengontrol. Jadi batasannya ya di diri kita sendiri gitu. Wow, setuju banget, bener. Maksudnya gini, kita tidak bisa menyalahkan sesuatu di luar diri kita gitu. Karena setiap kali kita kan seringkali cari kambing hitam ya terhadap sebuah kesalahan yang kita lakukan, termasuk ketika kita misalnya kecanduan nonton film Korea yang disalahin ya karena pandemi COVID-nya, waktunya banyak, karena work from home-nya, karena filmnya terlalu menarik. Tapi justru akhirnya harus balik lagi kepada diri kita. Batasannya adalah diri kita sendiri. Betul banget. Dan setuju banget. Satu sisi memang banyak dampak positif yang bisa kita ambil di film-film atau drama Korea yang ada, tapi kita nggak boleh lupa juga ada dampak-dampak negatif. Dan yang paling penting adalah jangan sampai drama Korea itu menggantikan banyak hal yang jauh lebih penting di dalam kehidupan kita. Ya, ibu-ibu jangan karena drama Korea akhirnya mengabaikan kasih makan yang benar sama anaknya, nemenin anaknya belajar hanya karena dikejar-kejar oleh maraton drama Korea. Jangan sampai juga karena drama Korea akhirnya mengabaikan suami, ya. Betul, karena alasannya butuh hiburan dan lain sebagainya. Nanggung katanya. Tunggu berapa
bener lagi gitu. Ini udah bahaya banget. Terus Aduh, senang itu banget. Pak, kayak kita suka lupa bahwa kita membatasi anak-anak kita ada Screen batasan time. waktu. Terus tiba-tiba kita sendiri nggak bisa mengontrol diri kita untuk memberikan contoh yang baik, ya itu sama Yes. sekali nggak oke sih kalau menurut aku gitu. Setuju banget. Kita larang-larang anak kita untuk main games, pegang gadget terlalu lama, sementara dia menyaksikan mamanya sampai berjam-jam di depan layar gitu ya, gadget sampai gadgetnya dicolokin listrik supaya nggak mati dan lain sebagainya. Oh, thank you banget. Kita udah nggak terasa lebih dari 30 menit nih, Len. Mungkin boleh ya. kasih cepet banget ya ngomongin drakor, kayaknya seru nih, kapan-kapan boleh dibahas lagi nih ya, tapi mungkin dengan tema yang mungkin spesifik kita ngomongin Awards of the Marriage itu, yang Awards of Marriage bagus. kita lihat, betul. Kita nilai ya nilai-nilainya untuk kehidupan keluarga itu seperti apa. Mungkin di next live kita bisa bahas. Boleh kasih kalimat penutup Len buat sahabat keluarga? Oke, hai sahabat keluarga, aku mau kasih beberapa pesan berdasarkan apa yang aku alami sendiri gitu ya, bahwa sebenarnya kecanduan atau tidak dengan film drama Korea itu batasannya adalah pada diri kita sendiri gitu. Jadi kita mesti tahu ketika ternyata lebih banyak hal yang mudarat daripada makrifatnya, daripada manfaatnya, maka itu sudah saatnya kita berhenti gitu. Berhenti untuk apa? Berhenti untuk melihat dulu gitu ya. Kalau aku menganjurkan untuk begini, bikin batas, misalnya 1 hari cuma boleh nonton 2 seri atau cuma nonton 3 seri, that's it gitu, dan berusaha untuk berintegritas. Itu satu. Yang kedua, sebelum nonton cermati dulu itu film ada apa sih pesannya yang mau disampaikan, kan kita bisa lihat dari review atau dari sinopsis gitu. Yang ketiga, jangan menjadi orang-orang yang dikontrol sampai akhirnya konsumtif untuk langganan film tertentu berbayar dan lain-lain sehingga tagihan banyak, atau misalnya membuat kita menjadi kurang waktu tidur, kurang waktu bersama dengan keluarga. Itu adalah contoh-contoh yang membuat kita ternyata terlihat bahwa kita sudah dikontrol. Keempat, buat para perempuan, karena kebanyakan juga yang nonton kan banyakan perempuan. Kita sesama perempuan itu harus saling mendukung. Jadi kalau misalnya ada film drama Korea yang mungkin mengangkat sisi kelam dari seorang perempuan, maka itu harusnya menjadi pelajaran buat kita, bukan untuk akhirnya malah membuli ataupun malah menjadikan budaya terhadap diri kita sendiri ya, terutama bagi kita yang memang suka banget kepikiran sampai ke bawah mimpi dan lain-lain. Nah, itu akan berdampak negatif pada gambaran diri kita, citra diri kita sebagai gambar dan rupa Tuhan gitu ya. Jadi mesti diingat bahwa film itu ya fiksi gitu ya. Kecuali memang ada yang tulisan based on true story. Even itu based on true story, kita mesti tahu bahwa batasannya adalah diri kita sendiri. Jadi jangan pernah salahkan filmnya, jangan pernah salahkan aktor atau aktrisnya, tapi kontrol adalah pada diri kita sendiri. Gitu Pak Endi. Wow, keren banget. Kayaknya kamu harus bikin artikel tentang ini, Dylan, supaya banyak penggemar drakor paling tidak bisa belajar sesuatu. Dan menurutku aku setuju banget bahwa memang batas lagi kepada diri kita sendiri. Seperti komennya Pak Him nih, bilang bahwa cerita drakor itu cuma karangan, tapi keluarga yang ada di sekeliling kita itu adalah kita harus fokus kepada yang nyata daripada ke hal-hal yang terkait dengan fantasi atau karangan belaka. Oke, Alan, thank you untuk thank you Pak Endi. Selamat menikmati malam minggu. Juga buat sahabat keluarga, jangan lupa tiap Selasa, Kamis, dan Sabtu kami nongkrong di live Instagram dengan topik-topik yang menarik seputar keluarga. Kalau sahabat keluarga punya ide tema-tema yang pengen diangkat, nggak ada salahnya juga sahabat keluarga boleh komen atau kirim DM ke @familyfirstindonesia. Kami nantikan supaya IG kita juga lebih menarik gitu ya, supaya dengan topik-topik yang mungkin sesuai dengan kebutuhan kita bisa angkat di IG Live Family First Indonesia. Oke, terima kasih. Saya Endi Darmawan dan Alen. Sampai ketemu lagi. Bye.